Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Terima kasih sudah menonton dua video sebelumnya. Dan hari ini kita akan buat video lagi. Tapi kali ini kita akan membahas tentang pasar-pasar yang wajib didatangi oleh thrifting. Jadi dan juga jadwal bongkar bal di pasar-pasar itu. Jadi teman-teman, kenapa kita harus ke pasar? Karena di pasar itu harganya lebih terjangkau. Jadi barang yang akan kita jual kembali itu di pasar lebih terjangkau. Jadi kalau memang belum bisa beli bal, cara paling mudah adalah dengan mendatangi pasar. Dan pasar-pasar yang akan kita jelaskan nanti adalah pasar-pasar yang kebanyakan didatangi oleh orang-orang thrift, dan kemudian di sana stok barang bagus-bagus, jadi gampang dijual kembali, dan kalau beruntung bisa dapat barang-barang yang mahal. Kemudian tapi ingat, teman-teman akan bersaing dengan thrifting lainnya karena tempat-tempat ini pada dasarnya sudah terkenal sih. Nah, tidak menunggu waktu lama, mari kita jelaskan. Yang pertama adalah pasar Laswani. Jadi pasar Laswani ini adalah salah satu tempat yang tidak terlalu jauh dari Kota Palu dan juga justru masih dalam wilayah Kota Palu sendiri. Yakni pasar ini biasanya kalau bicara bongkar bal itu hari Sabtu. Jadi hari Sabtu itu bongkar bal. Jadi teman-teman kalau ingin datang dan menemukan stok barang yang baru, branded, itu datang pagi. Saya sarankan datang pagi, bila perlu dari rumah itu jam 7 lah. Karena jam di sana itu biasanya teman-teman thrifting itu dari subuh sudah standby. Bayangkan dari subuh ya. Jadi itu kalau mau ke sana itu direkomendasikan pagi. Tapi kalau teman-teman hanya ingin membeli barang-barang yang mau di-up sedikit, itu bisa sih siang atau jam-jam 9. Itu yang pertama. Itu di hari Sabtu. Jadi dia ada dua jadwal. Yang pertama di hari Rabu dan juga di hari Sabtu. Nah, selanjutnya teman-teman ada di Pasar Biromaru hari Minggu. Hari Minggu di Pasar Biromaru. Dia tidak terlalu jauh dari Kota Palu dan kebanyakan orang-orang juga datang nge-thrift di sana. Nah, barang-barang yang dari Laswani tadi yang bongkar bal itu akan dijual kembali di Pasar Biromaru. Tapi kalau lagi beruntungnya biasanya tidak jarang juga penjual itu akan melakukan bongkar bal di sana. Karena Pasar Biromaru sudah terkenal sampai Kota Palu. Jadi orang-orang dari Kota Palu, orang dari Sigi datang berbelanja di sana. Jadi otomatis karena banyaknya orang harus bongkar bal supaya lebih menarik minat orang untuk belanja. Itu teman-teman. Nah, selanjutnya di Pasar Petobo. Nah, Pasar Petobo ini hari Senin dan hari Jumat. Jadi Pasar Petobo ini hari Senin dan hari Jumat. Dan di hari Senin itu juga barang-barang yang tadinya dijual di Pasar Biromaru akan dijual kembali di Pasar Petobo. Tapi barang-barang tadi harganya semakin turun ketika berada di Pasar Petobo. Dan saya rekomendasikan si Pasar Petobo karena harga-harga terjangkau. Lagi pula barang-barangnya juga bagus-bagus. Kalau memang teman-teman beruntung dapat barang bagus dan bisa dijual dengan harga bagus. Nah, seperti itu. Kemudian di Pasar Masomba. Nah, kalau di Pasar Masomba teman-teman, di sini penjual yang dari Pasar Laswani itu tidak jualan di Pasar Masomba. Di Pasar Masomba punya penjual tersendiri. Nah, di Pasar Masomba teman-teman ada banyak barang, di antaranya ada tas. Jadi teman-teman yang ingin jual tas thrifting itu pas sekali, karena di Masomba ada biasa bongkar bal tas. Nah, selain tas di Pasar Masomba juga ada sepatu. Jadi di Pasar Masomba biasanya bongkar bal sepatu. Kemudian di Pasar Masomba juga banyak stok pakaian perempuan. Tapi ingat, ketika teman-teman bongkar bal perempuan di Pasar Masomba itu akan berhadapan dengan ibu-ibu dan emak-emak, karena di sana paling banyak ibu-ibu. Tapi juga tidak menutup kemungkinan di tempat masih di sekitar Pasar Masomba itu jual kronik hoodie. Karena saya sudah beberapa kali ikut bongkar bal di sana, dan kalau bisa jam kesana itu sebelum jam 9, karena jam 9 biasanya mereka sudah bongkar bal. Itu di Pasar Masomba ada di tengah-tengah. Kalau teman-teman bertanya di tempat di mananya di Pasar Masomba, itu ada di tengah-tengah. Nah, selanjutnya Pasar Impres. Dan di Pasar Impres ini sepanjang pengetahuan saya tidak pernah menemukan penjual pakaian thrift. Dia lebih kepada penjual tas thrift. Jadi teman-teman di sana ada tas thrift. Di Pasar Impres Manonda sana ada tas. Dan
Dia ada di tengah-tengah pasar. Jadi kalau teman-teman ingin mencari bisa datang ke tengah-tengah, dekat dengan penjual bunga-bunga. Jadi kalau teman-teman berkunjung ke pasar Manonda dan ada penjual bunga, ya di sekitar situ pasti ada penjual thrift tas. Dia agak masuk-masuk lorong, tapi tas-tasnya lumayan bagus dan banyak branded. Saya dua kali membeli tas di sana. Selanjutnya ini bukan di pasar sih, tapi lebih di pinggir jalan, di jalan I Gusti Ngurah Rai. Sering bongkar bal juga di sana. Jadwal bongkar balnya di sana itu setiap malam minggu. Jadi teman-teman malam minggu bisa ke sana. Nah, untuk mengidentifikasi tempatnya, dia di pinggir jalan. Kemudian dia tanpa atap, dia gelar saja. Di situ ada barang-barang murah tentunya, ada yang 20-an ribu, ada yang 35, ada yang 70, ada juga thrift semacam karpet ada. Kemudian dia jualan tas, ada bahan pinggang, sepatu juga ada. Jadi di hadapannya itu ada penjual, masih tokonya depan itu juga jual sama persis dengan barang yang dia jual di depan situ. Nah, oke teman, ada sih pasar lainnya di pasar Taweli. Kemudian saya belum menemukan kalau di pasar tua penjual pakaian thrift. Oke teman-teman, silahkan di komen. Mungkin penjelasan ini tidak terlalu memahamkan teman-teman, tapi setidaknya ada beberapa hal yang bisa teman-teman ambil sebagai penjual thrift. Dan yang terpenting, semoga pesan-pesan ini tersampaikan. Dan untuk teman-teman yang sebenarnya menjual, semangat, semoga jualannya laris manis. Oke, demikian dulu rekomendasi pasar dan jadwal bongkar bal. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Saya Jojo Rival. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.